Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita pada malam ini bisa menghadiri bersama-sama di acara webinar ITSEP Communication. Jadi di setiap hari, setiap malam pada bulan Ramadan ini kami International Community EFT Practitioner mengadakan kegiatan untuk self-development untuk menuju takwa. Acara ini selain dalam rangka Ramadan, kita juga mempunyai tujuan untuk mengembangkan diri dalam pertama adalah juga karena Ramadan, juga karena bagaimana kita juga menyikapi pandemi COVID-19 ini. Di awal-awal kita diisi oleh guru kita, Pak Edi, Master Edi Iskandar. Tentu saja perlu variasi dalam beberapa narasumber, dan alhamdulillah pada malam ini kita mendapat narasumber Ustadz Oke. Beliau adalah dari Cawang ya Ustadz ya. Jadi kita mendapat tamu Ustadz Oke Setiawan yang akan memberikan satu topik nanti akan disampaikan oleh Ustadz sendiri, dan insya Allah ini merupakan bagian yang cukup bersinergi, bukan cukup ya, sangat bersinergi dengan acara yang selama ini kita adakan. Secara garis besar, Ustadz Oke ini aktif di dakwah, tapi sehariannya beliau adalah seorang wirausaha di bidang agrobisnis. Kemudian beliau lebih banyak juga melakukan dakwah di dakwah Islam, terutama juga untuk pengembangan manusia, sumber daya manusia. Garis besarnya seperti itu. Nanti untuk lebih detailnya, siapa beliau, bagaimana aktivitas beliau, akan dijelaskan oleh co-host kita nanti Pak Teddy Putra. Ustadz Oke, selamat datang di acara kami. Selamat datang Ustadz. Barakallah, mudah-mudahan kita bisa bersinergi secara lebih kuat lagi dengan dengan kegiatan kami selama ini, dan insya Allah bermanfaat buat kita semua. Silahkan ya, Pak Teddy untuk dilanjutkan acara ini. Oke, terima kasih Bu Dr. Endah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, pendengar kajian pada malam ini, insya Allah dengan Ustadz Oke Setiawan, selintas kami sampaikan bahwa kami dari Majelis Ridha Allah, saya Teddy Putra, dan nanti insya Allah kajian ini akan diisi oleh Ustadz Oke Setiawan, di mana kajian akan kita sampaikan ini adalah kita sebut ilmu kehidupan. Nah, baik judulnya tadi juga agak unik ya, bagaimana kita senang memiliki masalah. Nah, oke. Karena waktunya sudah cukup larut ya, karena waktu cuma 1 jam ya Bu Dokter ya? Iya. Oke. Untuk ini juga kami minta mohon pertolongan dari Ibu Dokter sebagai partner diskusi untuk nanti TikTok ya dengan Ustadz Oke. Kenapa? Kajian kami ini selalu 2 arah Bu, jadi nanti pada saat Ustadznya menyampaikan kajian akan ada tanya jawab dengan jamaah yang diwakili pada malam ini oleh Ibu Dokter Endah. Oke. Baik, untuk itu, mari Bapak Ibu, sebelum kajian ini kita mulai, sama-sama kita membaca 4 rangkaian doa. Pertama ta'awudz, kemudian basmalah, salawat kepada Nabi, kemudian kita baca surat Al-Fatihah. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kepada Ustadz Oke, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Teddy, kepada Dr. Endah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perkenalkan saya dengan Oke Setiawan. Saya bersama teman saya. Kita dari keluarga Besar Ridho Allah Jakarta. Jadi kita langsung saja ya karena melihat waktunya. Jadi begini Bapak dan Ibu, nanti 1 jam ke depan saya akan menyampaikan suatu metode praktis ya. Jadi kan kalau ceramah itu kan orang banyak ya, kajian ceramah itu banyak. Tapi yang terpenting adalah setelah Bapak Ibu mendapatkan kajian atau ilmu atau metodenya, itu akan teruji ketika Bapak Ibu mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Jelas ya Bapak Ibu ya? Karena tadi menurut Pak Teddy saya akan dibantu Dr. Endah. Jadi nanti saya akan diskusi dengan Dr. Endah mewakili semua jamaah yang hadir di sini. Ya, Dr. Endah ya? Siap, Ustaz. Baik. Sekarang saya akan tebak dulu Bapak Ibu semua ya. Nanti Bapak Ibu boleh protes ya, kalau yang protes betul atau tidak bahwa cita-cita Bapak Ibu semua yang hadir di sini itu adalah bahagia dunia dan akhirat. Betul atau tidak? Iya. Dr. Endah. Iya. Nah, berarti oke, tebakan saya benar ya? Pertanyaan kedua. Bapak Ibu sudah bahagia? Diwakili Bu Enda, kira-kira? Amin. Sudah bahagia. Sudah bahagia, Bu? Kalau suami nggak pulang-pulang, anak nakal, hutang banyak, kira-kira bahagia atau tidak? Kebetulan tidak punya hutang, anak-anak alhamdulillah. Bukan. Kalau Bu Enda mewakili. Jadi saya bertanya ke Bu Enda bukan Bu Endanya ya. Ini mewakili. Baik. Nah, kan tadi saya tanya, kebanyakan secara umum orang itu pasti tujuan dan cita-citanya ingin bahagia dunia dan akhirat. Setuju ya? Iya. Cuman pertanyaan kedua, ketika ditanya sudah bahagia, kadang-kadang ada orang yang berbicara sudah, ada yang belum, bahkan ada yang mencari. Kan begitu ya Bu ya? Iya. Nah, realitanya, sekarang saya bicara realita, ternyata kalau, ya betul tidak, ternyata kalau misalnya hutang banyak, anak nakal, masalah bertubi-tubi, biasanya kecenderungan orang jadi tidak bahagia. Kan begitu ya? Padahal cita-cita kita di dalam menjalani hidup itu adalah bahagia dunia dan akhirat. Nah, mari sekarang kita kupas. Berarti di mana masalahnya? Padahal keinginan kita hidup itu ingin bahagia. Tapi kenyataannya kadang-kadang bahagia, kadang-kadang tidak. Nah ini yang akan kita kupas sehingga muncullah judul senang dalam menerima masalah. Atau saya mau nanya lah kepada Bapak Ibu semua, diwakili Bu Enda ya. Ini Bu Enda jawabnya secara umum saja ya Bu ya. Ini. Ya. Bu Enda dan jamaah yang lain. Kira-kira lebih bahagia kalau tidak ada masalah atau banyak masalah secara umum? Tidak ada masalah. Nah, jadi seluruh orang jamaah yang saya temui itu pasti akan selalu berbicara, Pak, saya tuh akan bahagia kalau tidak ada masalah, betul ya? Saya tuh akan bahagia kalau masalah saya selesai. Kan secara umum begitu ya, Bapak Ibu semua ya? Ya. Nah, kalau memang Bapak Ibu berpikir seperti itu, ya, mari sekarang kita akan kupas betul atau tidak cara berpikir itu. Seperti saya dulu sebelum mengenal ilmu ini, saya mengatakan, loh, saya akan bahagia kalau nggak punya masalah. Saya akan bahagia kalau masalah saya selesai. Dan itu memang secara umum seperti itu. Nah, mari kita kupas, apakah cara berpikir itu benar atau salah? Ya, oke. Pak Teddy, kita buka surat 76 ayat 2. Ya, kita akan mulai dari sini Bapak Ibu semua, supaya Bapak Ibu memahami dulu tentang ilmu kehidupan. Silakan. Surat Al-Insan ayat 2. Ya, silakan. Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Baik, saya mau nanya ke Bu Enda ya, Bu Enda.
Di ayat ini Allah berfirman bahwa Allah itu akan menciptakan kita manusia dari tetes mani yang bercampur, dan Allah akan menguji kita suka ataupun tidak suka, ya. Berarti semua manusia itu pasti akan ada masalah atau tidak, Bu, menurut Ibu? Menurut ayat ini. Nah, pasti ya. Oke. Pasti akan diuji ya. Berarti kalau Bapak Ibu tidak mau punya masalah, di pikiran Bapak Ibu tidak mau punya masalah, boleh atau tidak? Enggak. Kenapa tidak? Karena Allah udah tentukan kita akan diuji. Nah, karena Allah pasti akan menguji kita. Berarti kalau di pikiran kita, di pikiran saya bahagia kalau tidak ada punya masalah. Salah atau benar? Kurang tepat, salah. Salah, karena Allah yang menginginkan kita diuji. Berarti semua manusia itu pasti punya masalah nggak, Bu? Kalau seperti itu, kalau melihat ayat ini. Iya. Iya? Oke. Iya. Berarti manusia pasti punya masalah. Berarti manusia itu wajar nggak kalau punya masalah? Wajar. Wajar, karena Allah yang menginginkan, kan? Berarti kalau wajar itu, ketika Bapak Ibu punya masalah, harusnya biasa-biasa saja atau pusing? Harusnya biasa-biasa saja. Wajar kan? Ya. Berarti kalau Bapak Ibu pusing itu wajar atau tidak wajar? Tidak wajar. Bapak Ibu tuh orang wajar, orang tidak wajar selama ini? Halo? Tenang, Wera. Bu Ena mewakili ya. Ini iya. Berarti ini kan kan urun gini, kalau Allah akan menguji kita. Berarti kalau kita dapat masalah, seharusnya itu wajar karena pasti dari Allah. Nah, kalau kita dapat masalah, ya harusnya kita merasa itu wajar kita dapatkan. Betul. Jadi hilangkan pola berpikir yang selalu saya tidak mau punya masalah. Ya, karena apa? Wajar. Nah, karena tidak wajar, karena Allah akan selalu memberikan masalah. Tinggal nanti bagaimana cara menyelesaikan, kan? Nanti itu saya akan ajarkan. Tapi pola yang pertama adalah ternyata selama ini banyak manusia yang salah di dalam menyingkapi masalah kehidupan. Bahkan ekstrimnya ada jamaah saya sampai bilang, amit-amit Ustadz kalau saya punya masalah. Padahal masalah itu adalah hal yang wajar yang Allah akan pasti berikan kepada kita, suka ataupun tidak suka. Jelas, Bu Enda ya? Nah, jadi ketika nanti Bapak Ibu Allah uji atau Allah berikan masalah, tenang-tenang saja. Memang setiap orang itu pasti punya masalah. Jadi nanti kalau Bapak Ibu setelah kajian ini misalnya mau curhat kepada saya, Pak Oke saya punya masalah. Berarti jawaban saya Pak Ibu, wajar. Kalau Ibu tidak mau punya masalah, berarti Bapak Ibu tidak wajar. Nah, baik, saya mau nanya, Bapak Ibu orang wajar, orang tidak wajar selama ini? Ya kalau sebelum dengar Ustadz tidak wajar. Apa ya? Nah makanya saya mau mewajarkan semua yang hadir di sini ya, jelas ya? Jadi nomor 1 kita harus sadari, pasti semua orang itu pasti akan punya masalah karena itu keinginan Allah dan Allah pasti akan menguji ya. Oke, 1 poin. Jadi wajar setiap orang itu kalau punya masalah. Baik. Sekarang yang kedua ya. Tujuan Allah menguji, tujuan Allah memberikan masalah hidup kepada kita, menurut Bu Enda selama ini yang Bu Enda ketahui, tujuannya apa, Ibu? Mewakili jamaah semua, tujuannya? Tujuannya kira-kira pertama untuk menghapus dosa, kedua lebih mengingat Allah, karena kalau kita nggak ngaji, lebih dekat, lebih mengingat. Kemudian atau saya pakai Al-Quran aja ya? Ya. Kemudian yang meningkatkan derajat. Itu dia tuh. Ya. Silakan Pak Teddy dibaca. Baik, surat 29 ayat 2. Tujuan Allah memberikan masalah atau ujian hidup kepada kita itu untuk apa? Silakan 29 ayat 2. Surat Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman, dan mereka tidak diuji? Nah, jadi Allah berfirman, apakah manusia hanya dibiarkan saja mengaku dirinya beriman, padahal Allah belum mengujinya. Jadi tujuan Allah menguji kita, Bu Enda, mewakili semua jamaah, di ayat ini, di surat Al-Ankabut ayat 2 ini, tujuannya apa, Ibu? Untuk apa? Menguji. Tujuan Allah menguji itu
Nah, tujuannya adalah sejauh mana keimanan Bapak dan Ibu. Ya. Jelas Bu Endah ini ya? Ya. Ya. Makanya Allah memberikan ujian hidup kepada kita itu, Allah ingin tahu seberapa yakin, seberapa tinggi iman kita kepada Allah. Berarti tujuan Allah menguji itu betul nggak untuk meningkatkan keimanan? Betul atau tidak Bu Endah? Ya, untuk meningkatkan Oke. keimanan. Nah, betul ya? Nah, Ya. sekarang saya mau nanya ke Bu Endah mewakili semua. Bu Endah tuh kalau hidup ya, kalau diuji tuh, kalau selama Bu Endah hidup, Bu Endah tuh ingin ditingkatkan keimanannya atau diturunkan? Ditingkatkan. Oke, kalau ingin ditingkatkan berarti ujian itu harusnya kita tunggu-tunggu atau kita hindari? Halo? Kok bingung? Jujur. Nanti ya, saya ngerti. Kan Ya. kita ulang ya. Di surat Al-Ankabut ayat 2 ini, Allah kan berfirman, apakah manusia dibiarkan saja mengaku dirinya beriman? Sedangkan belum Allah uji. Tujuan Allah menguji itu, pertama supaya tahu keimanan kita, yang kedua supaya keimanan kita meningkat. Makanya ujian itu terus meningkatkan, Bu ya? Ya. Bu ya? Nah, berarti saya mau nanya kepada Bapak Ibu yang hadir di sini. Bapak Ibu itu di dalam menjalani hidup, ingin ditingkatkan derajat imannya atau diturunkan? Ingin ditingkatkan. Kalau ingin ditingkatkan butuh apa, Bu? Ujian. Ah, namanya orang butuh dikasih. Kira-kira seneng atau pusing? Halo? Insya Allah. Enggak, secara seneng atau pusing, logika dari sini, logika ini dulu. Pusing. Harusnya. Enggak, Ibu ingin meningkat derajatnya. Ya. Tidak ada cara lain menurut Allah di surat 29 ayat ini, berarti harus diuji. Kan begitu ya, Bu ya? Berarti kalau Bapak Ibu ingin meningkat, berarti Bapak Ibu harus mau diuji. Ya. Setuju nih? Berarti kalau Bapak Ibu hidup ingin meningkat derajat imannya, berarti Bapak Ibu tuh harusnya senang diuji atau pusing diuji? Senang diuji. Harusnya senang. Kenapa? Karena Bapak Ibu tahu bahwa ujian ini untuk meningkatkan derajat. Kan begitu kan Bapak Ibu ya? Berarti semakin banyak masalah, semakin ujiannya semakin banyak, semakin bahagia atau semakin pusing? Harusnya. Bahagia. Nah, kalau pusing itu salah atau benar? Salah. Nah, sudah berapa tahun Bapak Ibu jadi orang salah? Kan kebanyakan orang tuh ingin jago berenang, nggak mau basah. Kan begitu kan? Nah, udah lama katanya. Ya kan? Ingin kenyang, nggak mau makan. Ingin meningkat derajat keimanannya, tapi tidak mau diuji. Kan lucu, Bu, pola berpikir seperti ini. Banyak nggak yang hadir di sini termasuk saya misalnya, ingin derajatnya meningkat, tapi tidak mau diuji. Banyak nggak pemikiran seperti itu? Ya. Nah, kalau pemikirannya seperti itu wajar atau lucu, Bu? Lucu. Nah, Bapak Ibu orang wajar, orang lucu. Masih lucu. Jelas? Nah, masih lucu. Jelas, Ibu Bapak ya? Jadi mungkin 10 menit awal ini saya akan merubah pola berpikir Bapak Ibu semua melalui ayat-ayat Al-Quran. Karena kalau tidak dirubah pola berpikirnya, Bapak Ibu bubar dari kajian ini, tetap aja nanti pusing. Makanya hal yang pertama, saya akan merubah mindset dan pola berpikir Bapak Ibu. Ingat, jangan alergi terhadap ujian. Karena ujian itu pasti ada dan Allah yang menginginkan. Yang kedua, ternyata ujian itu tujuannya untuk meningkatkan derajat keimanan. Berarti semakin banyak masalahnya, semakin tinggi masalahnya, harusnya Bapak Ibu dimungkinkan imannya semakin meningkat. Kan itu kan Bapak Ibu ya? Ya. Nah, kalau Bapak Ibu semakin meningkat imannya, kan harusnya bahagia. Tapi sarananya kita perlu yang namanya ujian atau masalah. Jadi Bu Endah tuh butuh masalah atau tidak mau punya masalah? Butuh masalah. Nah, untuk apa, Bu? Butuh, Bu? Supaya tadi senang meningkatkan derajat. Supaya meningkat derajat keimanannya. Berarti kalau yang namanya masalah tuh berarti sekarang Bu Endah perlu suami yang baik atau yang galak? Namanya masalah. Loh? Iya, Ustaz. Suami yang galak. Nah, berarti seneng nggak? Karena untuk meningkatkan derajat. Ya, insya Allah. Nah, nanti ya, pokoknya Ibu jangan berpikir bagaimana selesai. Nanti saya akan sampaikan cara menyelesaikan itu mudah. Ya. Jadi yang kedua, sadari bersama, setiap ujian yang menimpa kita itu ternyata tujuannya untuk meningkatkan derajat keimanan. Harusnya berbahagialah bagi orang-orang yang banyak masalah.
Semakin masalahnya banyak, harusnya semakin bahagia. Karena potensi untuk meningkat imannya semakin cepat. Kan begitu kan Bapak Ibu ya? Ya. Nah, jadi yang namanya masalah tuh istri yang baik atau yang cerewet? Jelas Cerewet, ya, Pak Bapak Ibu Ustadz. semua ya? Oke, sekarang nomor 3. Oke, sekarang nomor 3. Ya, saya mau nanya lagi ke Bu Enda. Menurut Bu Enda, secara umum ya, ini kita bicara secara umum. Menurut Bu Enda, dalam menjalani masalah hidup, kira-kira masalah itu ada yang berat atau tidak? Secara umum aja, Bu. Ya, ada yang Ada yang berat. berat atau tidak? Ada. Secara umum, ada ya. Buktinya orang stres, orang sedih, orang bingung itu kan merasa kesulitan di dalam menyelesaikannya, Bu ya. Ya. Mari, sekarang kita kupas. Kan Bu Endah dan mungkin jamaah yang lain mengatakan berat itu kan dasarnya perasaan kan? Ya. Kalau Bapak Ibu berdasarkan perasaan, saya menggunakan Al-Quran sebagai rujukan kita untuk pedoman hidup kita. Pak Teddy, bantu saya lagi buka surat Al-Baqarah ayat 286. Apakah masalah hidup itu ada yang berat atau tidak? Silakan Pak Teddy. Surat Al-Baqarah ayat 286. Silakan. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, saya yakin Bapak Ibu tahu ayat ini ya, Al-Baqarah ayat terakhir ya. Kan masalah kepada orang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya atau dengan kemampuannya. Saya mau nanya ke Bu Enda. Menurut Bu Enda, maksudnya Allah berfirman ini apa, Bu? Menurut Bu Enda? Jadi segala masalah yang diberikan kepada umatnya itu pasti sesuai dengan kemampuan umatnya. Oke, berarti pasti lulus ya, Bu? Ya. Oke. Allah berjanji kepada kita, ketika Allah akan memberikan ujian, Allah pun berjanji tenang saja, ujian itu sesuai dengan kemampuan kita. Berarti semua yang hadir di sini, siapapun orangnya, ketika diuji itu harusnya pasti tahu akan lulus. Jelas Ibu ini, Bu? Ya. Jadi Bu Enda bersama semua yang hadir di sini itu harusnya pas diuji, oh tenang saja, saya yakin pasti lulus kan? Berarti pertanyaan saya, kalau Bu Endah yakin dengan ayat ini, berarti ada masalah yang berat atau tidak? Nah, tidak. Boleh enggak bilang berat atau pusing? Enggak. Jadi kalau diuji oleh Allah tuh harusnya tenang-tenang saja atau pusing? Tenang. Kalau tenang, kalau pusing tuh boleh enggak, Bu? Enggak. Nah, kalau tidak, sekarang tinggal saya kasih pilihan. Bapak Ibu itu ingin berdasarkan perasaan, kan menurut perasaan kan masalah hidup itu berat. Atau Bapak Ibu mengikuti Al-Quran. Menurut Al-Quran pasti lulus berarti tidak berat. Menurut perasaan masalah hidup itu berat. Tapi menurut Al-Quran, ternyata masalah hidup itu tidak berat. Jadi pertanyaan saya, Bapak Ibu itu berarti mengikuti Al-Quran atau mengikuti perasaan? Mengikuti Al-Quran. Jadi menurut Al-Quran berat tidak, Bu? Tidak berat. Kalau tidak berat, harusnya tenang-tenang saja atau pusing? Tenang. Nah, boleh pusing? Nggak perlu. Oke, tinggal nanti bagaimana caranya supaya tidak pusing ya, nanti kita kupas. Jelas ini Bapak Ibu ya? Jadi sadari bersama dulu, ternyata ujian itu pasti ada, tujuannya untuk meningkatkan derajat keimanan, dan ternyata tujuannya adalah supaya kita yakin kepada Allah, seberat apapun Bapak Ibu di dalam menjalani ujian hidup pasti lulus. Bagi orang-orang yang yakin. Kalau sudah tahu pasti lulus, dan untuk meningkatkan derajat, pertanyaan saya kepada Bu Enda, masalahnya di mana? Ya. Bu Enda sudah tahu nih. Iya, berarti kita tidak yakin kepada kemampuan kita, tidak yakin kepada pertolongan Allah. Nah, berarti sebenarnya salahnya Allah atau salahnya kita kalau seperti itu? Ya sudah, salah kita sendiri ya Bu ya. Berarti orang pusing itu bukan salahnya Allah, tapi salah kita karena kurang mengkaji Al-Quran. Padahal Allah sudah bilang, Al-Quran ini petunjuk untuk semua manusia. Ya, jelas Bapak Ibu ini? Jadi tidak ada alasan Bapak Ibu di dalam menjalani ujian itu pusing atau bingung. Karena Allah sudah berjanji dan sudah menjamin. Oke, sekarang nomor 4. Ya.
Tapi kan Pak, nah saya realita aja ya, tapi kan Pak dalam menjalani hidup kadang-kadang kita mengalami kesulitan, makanya kita stres, kita bingung Pak, kan manusiawi, kan wajar, begitu ya Bu ya? Seperti saya dulu tahun 2008 ketika perusahaan saya bangkrut, nanti saya ceritakan. Jelas kan begitu ya? Mari sekarang kita kupas. Apakah hal seperti tersebut itu manusiawi atau tidak? Menurut perasaan mungkin manusiawi. Tapi kalau kita kembali ke Al-Quran, apakah masalah hidup itu ada yang sulit atau tidak? Pak Teddy bantu saya, kita buka surat 94 ayat 5 dan 6. Silakan Pak Teddy. 94 ayat 5 dan 6. Masalah Surat hidup itu Al-Insyirah ayat 4 dan ayat 94 ayat 5 dan 6. 5. Ya, silakan Pak Teddy. Silakan. Ya. Al-Insyirah ayat 5. Ya. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, terus Ayat ke-6. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. baik ya, di sini Allah ulang 2 kali Bapak Ibu sekalian. Jadi Allah berfirman untuk kepada kita semua dan Allah tahu bahwa nanti ketika manusia menghadapi suatu ujian atau masalah hidup itu pasti akan merasa kesulitan. Lalu Allah counter dengan ayat ini, sesungguhnya bersama kesulitan itu akan ada kemudahan. Sampai diulang 2 kali. Nah, saya mau nanya kepada Bu Enda, diskusi saya, menurut Bu Enda, kenapa sih Allah sampai ulang 2 kali Bu ayatnya Bu? Padahal kan sekali aja cukup sebenarnya Bu. Nah, coba Bu Enda. Ya, berarti Allah sangat menekankan ayat ini sehingga ya kita tidak perlu lagi harus yakin karena Allah. Oke, atau saya kasih analogi yang praktis ya. Misalnya gini, saya bilang ke Bu Enda tolong jangan keluar pintu misalnya. Terus Bu Enda ngeyel. Kira-kira statement saya yang kedua makin pelan atau kencang Bu? Makin kencang. Bu Enda jangan keluar pintu. Sama. Allah berfirman kepada manusia, hei manusia, sesulit apapun engkau menghadapi masalah hidup, pasti akan kemudahan. Kira-kira manusia itu langsung menerima atau ngeyel, Bu? Ngeyel. Nah, statement Allah yang kedua, hei manusia, setelah kesulitan itu ada kemudahan, tenang saja. Itu maksud Allah. Nah, tapi karena manusia terlalu kreatif cara berpikirnya, akhirnya jadi ngeyel. Dan Allah tahu ini, makanya Allah berfirman, Pak Teddy buka lagi surat 18 ayat 54. Lihat sifat dan karakter manusia. Ya. Saya akan menggunakan Surat Al-Quran. 18 ayat 54. 54. Silahkan Pak Teddy. Surat Al-Kahf ayat 54. Ya. Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Nah, jadi kenapa manusia itu sulit percaya, Bu Enda, menurut ayat ini? Suka membantah. Nah, alias ngeyel. Sudah dikasih tahu sama Allah ujian sesuai kemampuan, tetap tidak percaya. Sudah Allah bilang setelah kesulitan ada kemudahan, tetap pusing. Kan begitu kan? Dan memang itu karakter manusia, akhirnya jadi sulit bahagia. Oke, jelas Bapak Ibu ini nomor 4? Ya. Nah, yang terakhir nomor 5, sebelum kita masuk caranya untuk menyelesaikan masalah. Kan begitu ya Bu ya? Oke, nomor 5 silakan Pak Teddy. Kita buka surat 4 ayat 40. Ya, surat An-Nisa ayat 40. Silakan Pak. Surat An-Nisa ayat 40. Awal katanya apa Pak? Coba ditegaskan itu. Silakan. Sungguh. Sungguh. Sungguh itu apa Ibu Enda? Sungguh? Tekanan, ya. Sungguh itu Allah benar-benar atas nama zatnya ya? Ya. Oke, terus tadi? Sungguh? Allah tidak akan menzolimi seseorang walaupun sebesar zarah. Nah, terus? Dan jika ada kebajikan sekecil zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya.
Nah, nanti ya Bu ya, saya pertanyaannya nanti ya. Oke, di sini Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 40 itu adalah sungguh Allah bersungguh-sungguh atas nama zatnya bahwa Allah tidak akan menzolimi seseorang. Walaupun sebesar zarah. Saya mau nanya kepada Bu Enda dan jamaah lah, silahkan. Zarah itu apa Bapak dan Ibu sekalian? Zarah itu? Zarah itu bagian terkecil. Biji yang terkecil ya. Ya. Jadi kalau menurut ayat ini, ada nggak niatan Allah untuk membuat kita menderita? Bu Enda? Enggak. Tidak ada sama sekali ya. Tapi pertanyaan kedua, masih banyak nggak orang yang merasa menderita selama ini di dunia secara umum? Banyak. Oke, berarti orang menderita itu salahnya sendiri atau salahnya Allah? Salah sendiri. Kenapa orang selama ini masih banyak menderita, Bu? Gara-gara apa, Bu? Berarti Gara-gara membesar-besarkan. ngeyel. Kan yang tadi kan? Oh iya. Kan tidak mengikuti tadi. Jadi orang menderita itu kata Allah karena memang manusia itu makhluk yang banyak membantah. Petunjuknya sudah jelas Al-Quran, Al-Quran sudah sempurna, tapi karena manusia itu kreatif dan akhirnya ngeyel, akhirnya tidak sesuai dan hidupnya tidak bahagia. Kan begitu kan, Bu Endah ya? Dan jemaah yang lainnya? Nah, sekarang kalau Bapak Ibu tadi memahami ayat 1, 2, 3, 4, 5 yang tadi saya sebutkan, logikanya harusnya bahagia itu jadi mudah atau sulit, Bu? Logikanya. Harusnya. Mudah. Sekarang atau saya sampaikan dulu kepada Bapak Ibu sekalian ya. Benar nggak sih sebenarnya harusnya bahagia itu mudah? Nanti tinggal praktek caranya bagaimana, kan begitu ya. Gini, Bu Endah dan semua jamaah yang lain, kalau saya tanya, ingin hidup bahagia atau ingin hidup dalam kondisi sulit? Sama Bahagia. Bu. Bahagia. Jadi Ibu dan saya dan semua yang hadir di sini kalau ditanya pasti ingin hidupnya bahagia. Pertanyaan kedua, kira-kira menurut Ibu, Allah tuh senang kita hidup bahagia atau susah, Bu? Menurut Ibu? Senang bahagia. Oh, betul, jawab. Kok Ibu yakin Allah juga senang kita hidup bahagia? Apa dasarnya, Bu? Iya. Oke, mari kita buka. Betul tidak bahwa Allah pun senang kita hidup bahagia? Pak Teddy bantu saya lagi surat 20 ayat 2. Ya. Apakah Allah senang juga kita hidup? Ayat 2 ya. Ya, silakan. Surat Toha ayat 2. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Nah, jadi setuju ya beda ya. Jadi ternyata Allah menurunkan Al-Quran kepada kita itu supaya hidup kita pun menjadi bahagia. Setuju beda ini? Ya. Menurut surat 20 ayat 2 ya. Oke, sekarang kita rangkai statement yang tadi kita buat. Bu Enda, semua manusia yang hadir di sini pasti tujuannya ingin bahagia. Ternyata Allah pun senang kita hidup bahagia. Berarti harusnya bahagia itu mudah atau sulit? Mudah. Berarti kalau sulit itu aneh nggak? Aneh. Berarti kalau sekarang Bapak Ibu menjalani hidup masih belum bahagia, berarti Bapak Ibu yang aneh, bukan Al-Qur'annya. Berarti selama ini Bapak Ibu orang wajar, orang aneh? Aneh. Nah, jelas Bapak Ibu ini? Nah, kalau Bapak Ibu sudah paham konsepnya, sekarang mari akan saya kupas bagaimana caranya Pak. Toh realitanya ketika saya menghadapi masalah hidup, saya kadang-kadang pusing. Kalau masalah kecil sih nggak ada masalah, Pak. Tapi kalau sudah mulai kanker stadium 4, sakit kanker leukemia, hutang 2 miliar, bagaimana caranya? Padahal secara rumus Allah ingin kita bahagia dan kita pun ingin bahagia. Logikanya bahagia mudah, tapi kenyataannya setiap hari kita menghadapi ujian. Kan begitu ya Bapak Ibu semua? Mari kita akan kupas bagaimana caranya menyelesaikan masalah hidup dengan mudah dengan Al-Quran. Kok saya berani ngomong gitu? Karena nanti yang saya sampaikan itu sudah saya jalani dulu. Saya praktekkan dan saya buktikan, Bu. Jadi bukan teori ya. Oke, begini ceritanya. Kenapa saya berani mengatakan menyelesaikan masalah hidup itu mudah? Meskipun secara umum di luar sana kita mengalami kesulitan atau mungkin stres. Ini, tahun 2008, tahun 2005 dulu. Saya ini seorang pengusaha, Bapak dan Ibu. Ya, saya punya perusahaan besar di Cikarang dulu, di Jabodetabek. Alhamdulillah perusahaan saya meningkat, 2005, 2006, 2007 meningkat, 2008 awal saya bangkrut total, Ibu-ibu dan Bapak-Bapak semua. Pertanyaan saya ke Bu Enda, kira-kira kalau pengusaha bangkrut total, meninggalkan warisan atau hutang, Bu Enda, kira-kira? Hutang. Pasti hutang ya. Jadi waktu itu 2008 awal hutang saya 2 miliar, Bu, dan harus selesai dalam 3 bulan.
Ya. Lalu yang kedua, kemudian saya dapat kasus masalah pajak perusahaan. Kalau saya tidak menyelesaikan pajak saya dalam 3 bulan, saya akan dipenjara. Yang ketiga, saya akan bercerai dengan istri saya. Jadi tahun 2008 awal, Allah kasih hadiah kepada saya, hutang 2 miliar, istri mau bercerai, dan saya akan dipenjara. Kira-kira menurut Ibu saya bahagia nggak, Bu? Padahal tadi rumusnya harusnya bahagia nggak, Bu? Ya, ini kan logika terbalik kan. Nah, saya berpikir ini apa yang harus saya lakukan. Akhirnya apa yang terjadi? Saya berpikir saya harus cari solusi, saya harus mencari guru, mencari ustadz yang intinya bisa menyelesaikan masalah hidup saya, Bapak dan Ibu. Akhirnya waktu itu saya ingat sekali bulan awal, di awal 2008 itu, waktu saya terdesak itu, saya akhirnya mau berkeliling Bapak Ibu kemana-mana. Ya, sebulan lebih saya berkeliling, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, mencari ustadz, mencari guru yang intinya bisa menyelesaikan masalah saya. Alhamdulillah, selama sebulan saya berkeliling, ternyata masalah saya tidak selesai-selesai. Ya, nah, terus akhirnya saya pulang ke Jakarta dengan kondisi putus asa, Bapak Ibu semua. Lalu apa yang terjadi? Saya mohon kepada Allah, ya Allah, kalau seperti ini saja ambil sajalah nyawa saya. Sudah tidak punya uang, istri juga mau cerai, dan saya pun akan dipenjara. Apalagi yang saya bisa pertahankan? Padahal logikanya harusnya bahagian itu mudah. Nah, bukan mungkin ya, Allah mendengar doa saya, Ibu-ibu, Bapak-Bapak semua. Akhirnya tiba-tiba keesokan paginya ada teman SMA saya datang. Ceritanya dia mau ngajak main. Yuk ngajak main. Wah, saya bilang, saya nggak bisa. Kenapa? Namanya Budiman. Saya bilang, saya punya masalah, Bud. Kenapa? Saya ceritakan saya punya hutang, istri saya mau bercerai dan saya akan dipenjara. Terus teman saya geleng-geleng, wah ini terlalu berat. Yuk kita main ke guru saya. Ini awalnya Bapak dan Ibu, titik balik hidup saya. Akhirnya saya dibawa ke gurunya, nggak jauh-jauh di daerah Sukatani Depok di sana. Lalu saya bertemu gurunya, namanya Guru Antono, yang alhamdulillah sekarang menjadi guru saya, membimbing saya di dalam jalan kehidupan. Lalu saya bertemu guru saya, langsung saya bilang, Pak Guru tolong saya punya hutang, istri saya mau bercerai dan saya akan dipenjara. Apa yang harus saya lakukan? Lalu guru saya mengatakan seperti yang tadi saya katakan kepada ibu yang tadi. Mas Oke, untuk menyelesaikan masalah hidup itu harusnya mudah. Saya bingung, Bu. Satu sisi masalah saya tidak selesai, ini ada orang di depan saya mengatakan masalah hidup itu mudah. Lalu saya bilang, baik Pak Guru. Kalau Pak Guru mengatakan masalah hidup itu mudah, tolong ajarkan saya caranya. Akhirnya guru saya mengajarkan caranya, Bapak Ibu. Apa yang terjadi? 2,5 bulan masalah saya selesai. Akhirnya jamaah-jamaah saya mempraktekkan apa yang terjadi, sakit kanker leukemia sembuh total. Sakit kanker hati sembuh total. Kenapa? Karena diajarkan caranya. Nah, malam ini mungkin saya akan kupas secara umum dulu ya. Saya akan kupas bagaimana cara menyelesaikan masalah hidup, dan memang ternyata masalah hidup itu mudah sekali terselesaikan sesuai poin-poin yang tadi saya sampaikan. Nah, harusnya kan pertanyaan Bapak Ibu penasaran, memang caranya bagaimana Pak? Kan begitu ya? Gini Bapak Ibu. Jadi waktu saya bertemu guru saya tuh nanya kepada saya, Mas Oke itu hutang berapa? Saya bilang hutang saya 2 miliar Pak Guru. Kapan harus selesai? 3 bulan ini. Baik. Menurut Mas Oke bagaimana? Ini tidak mungkin menurut saya. Nah, lalu guru saya bilang, ini Mas Oke, biar Mas Oke jangan terjebak dengan pemahaman ini. Karena ada hadis Allah sesuai praduga prasangka hambanya. Sekarang saya mau nanya kepada Mas Oke. Saya mungkin tanya kepada Bu Yanda. Mas Oke hutang 2 miliar. Misalnya saya Antono, guru saya Bu ngasih analogi. Misalnya saya Antono hutang 5 juta. Kira-kira menurut Bu Yanda, 5 juta dan 2 miliar. Itu lebih cepat mana yang lunasnya, Bu? Menurut Bu Yanda secara umum. 5 juta. Saya pun sama, Bu. Saya pun jawab, ya 5 juta dong, Pak Guru. Nah, di sini kesalahan manusia. Nah, sekarang kata guru saya akan membalik pola berpikir Mas Oke. Kalau 5 juta tidak ditolong Allah, 2 miliar ditolong Allah. Kira-kira menurut Ibu, mana yang lebih cepat lunas? Yang ditolong Allah. Yang 2 miliar. Berarti, kenapa tadi Ibu bilang yang 5 juta? Karena saya tidak memikirkan pertolongan Allah. Nah, ngerti Bapak Ibu ya? Jadi di situ titik balik saya, oh ternyata sebesar apapun masalah kita, kalau Allah yang menolong pasti selesai. Ya. Oh ternyata mau seberat apapun sakit kita, kalau Allah yang menolong pasti selesai. Tinggal pertanyaannya sekarang, bagaimana Pak caranya supaya Allah menolong masalah saya? Bapak Ibu yang di ruangan ini bertanya begitu nggak kepada saya? Iya.
Nah, berarti sekarang yang saya tanya kepada Bu Endah berarti ketika Bu Endah punya masalah itu, Bu Endah fokus bagaimana menyelesaikan solusinya atau bagaimana supaya Allah menolong. Harusnya fokusnya kemana, Bu? Mencari pertolongan Allah. Nah, selama ini kalau Bapak Ibu punya masalah biasanya mikirnya apa? Langsung Solusi. Sudah berapa tahun kalau punya masalah mikirnya begitu terus? udah lama. Bertahun-tahun. Akhirnya menjalani hidup tetap pusing, tetap bingung. Karena kita terjebak kalau punya masalah, bagaimana secepatnya? Bagaimana solusinya? Kalau saya jadi Bapak Ibu, sekarang saya tidak pakai cara yang itu. Karena itu cara yang sudah lama. Saya pakai cara bagaimana Allah menolong saya. Ternyata kalau pakai cara Allah menolong saya, semua masalah beres. Jelas Bapak Ibu ini semua? Ya. Nah, karena kita sudah setuju sekarang, berarti nanti kalau Bapak Ibu punya masalah apapun, berarti sikap kita itu yang pertama bagaimana solusinya atau bagaimana Allah menolong, Bu? Sikap Ya. pertama? Mencari pertolongan Allah. Baik. Nah, sekarang saya mau nanya. Berarti kita harus mencari pertolongan Allah. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana caranya Allah menolong masalah kita? Ayo, kepada Bapak Ibu semua. Ya, kalau kita mau ditolong Allah, kita dekat ke Allah. Kita Nah, itu kan percaya dekat, itu sama kan Allah. umum. Maksudnya Percaya. hal apa yang konkret, kan itu penting, Bu. Kalau Ya. kan dekat kepada Allah, berdoa kan itu umum ya. Hal apa yang harus kita konkretkan supaya setelah kita punya masalah itu, kita langsung menjalani itu. Ini yang terpenting. Contoh, misalnya contoh ya. Bu Endah ingin masuk bioskop, tapi tidak punya tiket. Kira-kira bisa masuk nggak, Bu? Ya, Kenapa tidak bisa? karena nggak punya tiketnya. Karena tiket syarat untuk masuk bioskop. Kan begitu kan? Ya. Kata kuncinya syarat ya, Bu ya? Sekarang pertanyaan saya, berarti kalau Allah ingin menolong kita, berarti Allah pun ada syaratnya nggak? Ada. Nah, syaratnya apa, Bu? Ikhlas. Nah ini ya, sama dengan saya dulu. 2008 saya ngaji kemana-mana, ternyata ketika saya punya masalah, ini ya Pak Guru, apa ya syaratnya? Bingung saya, Bu. Baik, masuk ke kata guru saya. Al-Quran itu ada 6.666 ayat. Kira-kira menurut Mas Oke, ada nggak di dalam Al-Quran itu solusi yang Mas Oke cari? Harusnya ada nggak, Bu? Ada. Ada dong Al-Quran sempurna. Nah, berarti kita harus cari ayat yang menyatakan ayat itu Allah berfirman langsung akan menolong kita. Kan begitu kan Bapak Ibu semua ini? Ya. Nah, sekarang saya mau nanya. Berarti kalau Bapak Ibu punya masalah, ayat apa yang Bapak Ibu pakai supaya Allah mau menolong? Ayat kursi kah? Ayo, kira-kira. Ini yang terjadi, Bu. Realitanya begini. Hah? Ayo. Al-Fatihah. Apakah Allah di situ mengatakan akan menolong kita? Nah, ternyata beginilah kasusnya, Bu. Manusia ingin masalahnya selesai, tapi dia tidak tahu syaratnya apa Allah menolong. Guru saya akhirnya buka, coba masuk ke buka, ternyata ada Bapak dan Ibu semua. Di mana? Surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhallazina amanusta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Bapak Ibu sering dengar ayat ini. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadi itu yang berfirman langsung Allah ya. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kalau Bu Endah dan semua yang hadir di sini ingin ditolong Allah, apa yang harus dilakukan di ayat ini? Sabar dan sholat. Saya ulang ya. Yang pertama adalah kita harus beriman dengan benar. Karena ayat ini untuk orang-orang yang beriman ya. Bukan orang-orang pada umumnya ya. Baik, jadi beriman dengan benar, sabar dengan benar, sholat dengan benar. Jadi kalau kita ingin ditolong Allah, apa yang harus dilakukan Bapak Ibu semua? Bu Endah mewakili iman yang benar, sabar yang benar, dan sholat yang benar. Nah, saya ditanya balik, Bu, oleh guru saya. Masuknya sudah beriman, perasaan sih sudah, Pak. Kan ngaku-ngaku boleh ya, Bu, waktu itu ya?
Sudah sabar, wah saya bilang Pak Guru, kalau saya nggak sabar, saya sudah bunuh diri Pak, saya bilang. Sudah sholat, apalagi sholat Pak Guru, saya bilang tahajud 11, duha 12, rawatib 12, saya jalanin semua Bapak dan Ibu. Orang kepepet, kalau orang kepepet kan, ya kan, kalau orang kepepet kan melakukan apapun. Lalu guru saya tanya balik, lah terus kalau masuk ke sudah beriman, sabar, sholat dengan benar, ngapain datang ke sini? Loh maksudnya Pak? Harusnya kalau memang sudah benar, masuknya ditolong nggak sama Allah? Ya harusnya ditolong. Sekarang sudah belum? Belum bisa bilang. Berarti pertanyaannya, ayatnya yang salah atau iman sabar sholat saya yang belum benar? Ya berarti iman sabar sholatnya belum. Karena kalau tiga ini benar, apapun masalahnya pasti selesai. Akhirnya guru saya mengajarkan iman yang benar, sabar yang benar, sholat yang benar, 2,5 bulan masalah saya selesai. Akhirnya jamaah saya menjadi total, sembuh total. Kanker hati, sembuh total. Supaya kita ditolong Allah. Jadi sekarang pertanyaan lebih dalamnya, bagaimana Pak iman yang benar, bagaimana sabar yang benar, bagaimana sholat yang benar, supaya kita ditolong Allah. Jelas ya, dan teman-teman semua? Nah, sekarang saya kupas sedikit, satu persatu ya. Nanti kita masuk pendalaman, mungkin tidak hari ini, karena waktunya saya lihat mungkin nggak cukup. Oke. Misalnya saya mau nanya, Bapak Ibu, Bu Endah, kalau saya mau tanya, Bu Endah tuh sudah beriman atau belum? Secara umum, Bapak Ibu, sudah ya? Baik, kalau Bapak Ibu sudah merasa beriman, mari kita cek menurut Al-Quran. Ya, apakah kita termasuk beriman sesuai Al-Quran atau masih menurut perasaan kita? Saya takutnya kayak saya dulu, merasa beriman tapi menurut Al-Quran tidak beriman. Oke, Pak Teddy bantu saya. Ya, silahkan buka surat 10 ayat 62, 63. Cirinya orang beriman. Ya, silakan. Cirinya Surat orang Yunus, surat Yunus ayat 62 dan 63. Silakan. Ayat 62. Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Oke, di ayat pertama Allah berfirman, ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut dan tidak bersedih hati. Siapa, Pak Teddy, wali-wali Allah itu 63-nya? Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Coba Bu Ena perhatikan, jadi cirinya orang beriman menurut Al-Quran itu hidupnya tidak ada rasa takut dan bersedih hati. Sekarang saya mau nanya kepada Bapak Ibu semua yang hadir di sini, Bapak Ibu dalam menjalani hidup itu masih ada rasa takut dan bersedih hati? Masih. Berarti sudah beriman atau kurang beriman? Kurang beriman. Nah, ternyata dalam iman kita belum memenuhi syarat. Kan begitu ya Bu ya? Ya. Jelas? Baik. Sekarang yang kedua. Mohon maaf, Bu Endah dan semua jamaah yang hadir di sini sudah sholat? Kan tadi iman, sholat, sabar ya? Sudah? Ya. Baik. Kalau memang Bapak Ibu menurut Bapak Ibu sudah sholat, mari kita lihat menurut Al-Quran. Cirinya orang sholat. Ya, supaya Bapak Ibu nanti terstandar di sini. Silakan Pak Teddy buka surat 70 ayat 19 sampai 22. Cirinya orang sholat. Silakan Pak Teddy. Surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 22. 19 sampai. Cirinya Al-Ma'arij ayat 19. Sungguh, ya. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Oke, terus? Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Terus? Dan apabila mendapat kebaikan atau harta, dia jadi kikir. Terus? Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Baik, jadi di sini Bu Enda, perhatikan, cirinya orang yang sudah menjalankan sholat, berarti dia tidak berkeluh kesah. Sekarang saya mau nanya kepada Bapak Ibu semua, Bapak Ibu itu dalam hidup masih berkeluh kesah atau tidak? Masih. Kalau masih itu sudah sholat atau masih kurang kualitas sholatnya? Kurang. Nah, ini yang terjadi Bu. Akhirnya saya diajarkan guru saya. Mohon maaf, pertanyaan kedua. Bu Endah dan teman-teman yang lain tuh kalau sholat tuh pikirannya fokus atau jalan-jalan biasanya? Masih jalan-jalan.
Nah, ternyata dari kualitas sholat saya pun akhirnya saya, oh iya ya Pak Guru, meskipun saya sudah merasa sholat tahajud 11, duha 11, rawatib 11, ternyata kualitas sholat saya berantakan, makanya saya belum ditolong Allah. Akhirnya guru saya mengajarkan cara sholat khusyuk dengan mudah. Saya langsung praktek dan langsung tidak jalan-jalan. Nanti saya akan ajarkan kalau memang nanti waktunya. Jelas Bu Enda ya? Oke, yang terakhir. Iman, sholat, dan sabar. Ayo saya mau nanya secara umum. Menurut Bapak Ibu semua, sabar itu sulit atau mudah Bu secara umum? Sulit. Oh, sulit. Betul, karena secara umum biasanya orang sampai ada kata-kata mutiara sabar ada batasnya. Kan begitu ya? Nah, pertanyaan kedua saya ke Bu Enda. Kenapa sabar itu sulit? Ayo Bu Enda. Ya tidak mudah. Jangan begitu ya. Coba. Kenapa sabar itu sulit? Oke, saya jawab ya. Oke, jawabannya cuma satu. Kenapa sabar itu sulit? Karena selama ini Bapak Ibu tidak ada yang mengajarkan caranya. Kan Bapak Ibu kalau punya masalah cuma disuruh sabar kan? Pernah nggak Bapak Ibu bertanya, Ustadz nyuruh saya sabar, Pak Kiai nyuruh saya sabar. Saya bukan orang sabar, ingin menjadi sabar. Bagaimana caranya? Bagaimana metodenya, bagaimana cara latihannya, tolak ukurnya seperti apa? Pernah nggak Bapak Ibu tanya itu? Atau cuma disuruh sabar saja? Disuruh sabar aja. Ya Bu, selama ini. Ya disuruh sabar aja. Kita sendiri nggak nanya. Bisa dong Bu. Kita itu. Nah, padahal kita harus diajarkan caranya. Contoh ya, ada mobil di luar misalnya. Ibu Enda ingin belajar mobil sama saya. Pak Uke saya ingin belajar mobil. Saya cuma bilang pakai saja. Bisa nggak Bu? Nggak bisa. Kenapa tidak bisa? Ya karena cara-caranya belum dikasih tahu. Betul. Jadi yang namanya sabar itu sulit karena kita tidak dibimbing caranya seperti apa, metodenya seperti apa, cara latihannya seperti apa. Nah, akhirnya guru saya mengajarkan caranya iman dengan benar, caranya sabar dengan benar, caranya sholat dengan benar. 2,5 bulan masalah saya selesai. Akhirnya saya menyampaikan kepada jamaah-jamaah saya caranya iman dengan benar, caranya sabar dengan benar, caranya sholat dengan benar. 1 bulan kemudian sembuh total, hutang lunas, masalah-masalah hidup lunas karena Allah menolong. Kenapa Allah menolong? Karena iman, sabar, sholatnya memenuhi syarat. Berarti nanti kita akan fokuskan bagaimana iman yang benar, bagaimana sabar yang benar, bagaimana sholat yang benar, supaya Bapak Ibu di dalam menjalani hidup tetap bahagia. Meskipun berat, karena Allah yang menolong, akhirnya tidak merasa berat. Maka masuklah ayatnya, ingatlah wali-wali Allah itu tidak pernah bersedih hati dan khawatir. Kenapa? Karena setiap masalah hidupnya selalu ditolong Allah. Jadi kira-kira kalau kita menjalani hidup selalu ditolong Allah, jadi bahagia atau tidak Bu? Bahagia. Nah, syaratnya sederhana cuma 3 ya. Iman, sabar, dan sholat. Dan semua ini gratis. Iman gratis, nggak perlu pakai biaya. Sabar juga nggak ada biayanya. Sholat juga nggak ada biayanya. Tapi insya Allah ini adalah metode yang sangat praktis dan sangat manjur kalau Bapak Ibu ingin mempraktekkan itu. Jelas Bapak Ibu ini? Ya. Nah, nanti kapan-kapan kalau misalnya nanti ada waktunya lagi saya akan menjelaskan. Saya langsung saja nanti menjelaskan bagaimana cara sholat yang mudah supaya tidak pikirannya jalan-jalan. Dan itu langsung bisa dibuktikan. Bagaimana nanti cara latihannya sabar. Bagaimana nanti caranya memahami iman dengan benar. Jadi ketika Bapak Ibu punya masalah, tenang-tenang saja. Begitu Bapak dan Ibu. Akhirnya semua yang tadi kita rangkai ini menjadi satu kesatuan. Lama-lama kita akan dekat kepada Allah, sesuai yang tadi Bu Enda sampaikan. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu semua di sini? Iya, Bapak Ibu peserta kajian pada malam ini, silakan. Oh, waktunya udah habis ya? Chatting. Oh, masih ada 2 menit lagi. Gimana Bu Dokter? Kita lanjut aja ya Bapak Ibu ya. Saya rasa kita lihat chatting banyak ya Pak ya. 24 ya. Masya Allah, Ustadz. Saya sampai merinding. Ya. Benar-benar diprovokasi. Masya Allah. Benar-benar diprovokasi. Baik, untuk menyingkat waktu, karena ada 26 pertanyaan, kita stop dulu pertanyaannya. Kita jawab ya Ustadz ya. Bapak Ibu pasti. Silakan. Ustadz, enggak apa-apa. Kita terus sampai
pertanyaan ini selesai? Boleh silakan kalau memang ada yang penasaran. Iya, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, ini sudah ada 28 chat. Kita stop dulu ya. Silakan Pak Teddy dibacakan nanti biar Ustadz bisa ini menjawab. Nah, ini dia nih. Yang pertama, bagaimana cara bersabar tadi Ustadz? Mohon penjelasan detailnya. Nah itu tadi saya bilang karena tiap mohon maaf ya ibu-ibu ya, tiap metode itu kan saya perlu waktu. Sabar itu mungkin sekitar 1 jam, sholat itu sekitar 1,5 jam saya bisa praktek. Karena ibu nanti saya ajarkan prakteknya. Jadi kalau hari ini nanti kemalaman Bapak Ibu kasihan juga nanti. Ya, berarti karena kan waktunya tadi ada di session berikutnya. Ada. Baik. Jadi gini ya. Saya itu biasanya kalau workshop menjelaskan kepada jamaah-jamaah itu, saya akan menjelaskan 7 metode. Metode ini semua cara, Bu. Jadi cara sabar bagaimana, cara sholat khusyuk bagaimana, cara beriman bagaimana, cara ikhlas bagaimana, cara tawakal bagaimana, cara bersyukur bagaimana, cara berzikir perbuatan bagaimana. Nah, 7-7-nya ini untuk mempraktekkan ketika kita ada masalah hidup nantinya. Jadi, Ibu diajarkan skill-nya, Bu. Okay. Ya, kan setelah pemahaman pengetahuan kan ibu harus meningkat skillnya. Nah, ini diajarkan bagaimana Bu Enda dari yang tidak bisa menyetir mobil jadi nyetir mobil. Bagaimana yang sekarang ibu masih pusing menghadapi hidup menjadi tenang di dalam menjalani hidup. Nah, 7 ini akan diajarkan nanti semua adalah praktek dan caranya. Jelas ya Bu Enda ya? Yeah. Dan memang ini perlu waktu yang khusus gitu loh. Baik. Lanjut. Tadi silakan. Ya, lanjut. Set atau chatting kedua, siap lanjut saja Ibu Endah, kata Pak Prabowo. Oke, lanjut chatting ketiga. Terus, ya. Yang ketiga dan keempat ini sudah saya jawab semua Ibu, jadi ada minta ayat, kemudian juga ya Tata minta ayat yang tadi diulang, Baik. sudah saya sampaikan semua. Oke, lanjut. Nah sekarang kami kembalikan lagi ke Ibu Endah, silakan Ibu. Chat udah nggak ada lagi chattingnya? Sudah nggak ada lagi Bu, nanti saya jawab tadi. Baik. Ya, berarti nanti ini aja Bu ya, nanti kalau misalnya memang Bu Indah bersama teman-teman ada waktunya lagi, ketika saya masuk, saya langsung masuk metode aja ya. Misalnya metode iman, metode sabar, atau metode sholat. Jadi itu nanti dibagi 3 session. Itu aja Bu. Ya, baik Ustadz. Kita sangat luar biasa, kita mendapatkan pelajaran, mendapatkan hikmah yang sangat ya insya Allah ini sangat-sangat besar sekali kepada kami. Ya. Pasti insya Allah kita diberikan kesehatan, waktu untuk bisa melanjutkan topik ini ya Ustadz ya. Betul. Insya Allah. Jadi mungkin karena udah waktu juga, sekali lagi jazakumullah khairan. Ustadz. Mudah-mudahan ini menjadi berkah juga buat Ustadz, juga buat kami. Amin. Ya. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Ya, saya rasa Bapak Ibu sekalian juga pasti mendapatkan hikmah ya dan pelajaran yang sangat bermakna untuk malam ini. Insya Allah kita diberikan waktu, diberikan kesempatan untuk mendengarkan tausiah-tausiah yang lain dari Ustadz Oke. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teddy. Terima kasih kepada Ibu Dr. Endah, khususnya juga Ibu Rika yang sudah memfasilitasi dari awal ya. Dan juga terima kasih Pak Edi Iskandar sebagai Master FD. Dan mohon maaf sekiranya tadi dalam penyampaian ada yang kurang berkenan atau merasa tersinggung. Mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Diwakili Bu Endah, dimaafkan kami Bu ya. Sama-sama Pak Teddy, sama-sama. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum semua Bapak Ibu. Jazakumullah khairan.